Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa hadir, membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup kita angkat untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Dan di dalam sukacita oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kami mau mengajak saudara semua untuk kita bersama-sama bersaat teduh, yang kali ini akan mengangkat satu topik bahasan yang menarik, yakni daya tarik gereja. Nah, firman Tuhan terambil dari 2 Timotius pasal 4 ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima ya. Demikian firman Tuhan. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah membaca kebenaran firman-Mu dan sebentar kami akan merenungkannya bersama-sama Tuhan. Kami mohon hikmat dan pengertian yang datangnya dari Roh Kudus turun mengurapi dan memimpin, memberi kami hikmat supaya kami mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita kali ini akan saya mulai dengan sebuah pertanyaan. Apakah alasan Bapak Ibu Saudara datang berbakti dan beribadah ke gereja? Apakah yang membuat saudara tertarik untuk datang beribadah ke gereja? Nah, pertanyaan ini tentunya akan memiliki banyak jawaban yang berbeda-beda. Ada jawaban yang jujur, tetapi ada jawaban yang sebenarnya itu mewakili diri kita. Jawaban yang sebenarnya bagus ya. Saya datang ke gereja karena ingin memuliakan Tuhan, karena ingin bersekutu. Itu jawaban-jawaban yang serius, yang teoritis. Bagaimana dengan sejujurnya saudara pengen ke gereja itu karena apa? Apakah karena anak-anak muda? Apakah karena kalian dipaksa oleh orang tua? Kamu kalau nggak ke gereja awas kamu. Tapi sebenarnya orang tua yang seperti itu juga bagus ya, mendisiplinkan anaknya beribadah. Namun lebih baik lagi kalau seandainya saudara berbakti oleh karena ada kerinduan di dalam hati saudara untuk berbakti dan beribadah, memuji memuliakan Tuhan. Nah, hari-hari ini alasan orang beribadah atau berbakti untuk datang ke gereja, sebagaimana judul podcast kali ini, yakni daya tarik gereja. Apa yang membuat saudara tertarik untuk beribadah ke sebuah gereja? Apa yang membuat saudara tergerak atau rindu untuk datang beribadah ke gereja? Sekali lagi, kalau jawaban jujurnya, dalam tanda kutip jawaban seriusnya atau jawaban formalnya, saya mau berbakti kepada Tuhan, membawa persembahan syukur saya kepada Dia. Tapi sebenarnya anak-anak muda, jujur deh, saudara berbakti karena Tuhan atau karena saudara punya gebetan, atau saudara punya seseorang yang saudara suka di gereja dan saudara pengen ketemu dia? Ya, saya bisa memaklumi sih alasan-alasan seperti itu. Karena ada beberapa orang juga yang setahu saya, di era saya masih lahir baru, kasih mula-mula, ada beberapa orang juga yang tertarik datang bersekutu atau beribadah itu oleh karena ajakan dari orang yang dia sukai. Seperti itu. Itu daya tariknya mungkin ya. Nah, hari-hari ini gereja tuh berpikir keras. Karena dunia semakin menarik, dunia semakin menyenangkan untuk diikuti. Semua hiburan di dunia ini membuat kita terlena, terpana, terpesona.
Lalu dunia mulai berpikir keras bagaimana caranya supaya jemaat ini masih tetap mau datang ke gereja. Nah, ini mungkin agak sedikit, maaf ya, ada sedikit satir ya. Satir itu seperti ya menyindir lah. Hari-hari ini sebuah upaya dari gereja. Ya, saya tidak bilang sinode apa, pokoknya gereja lah sedang berupaya untuk menarik jemaat untuk tetap datang beribadah, ya, berbakti, dan supaya tidak kehilangan kehadiran jemaat. Khususnya gereja-gereja kecil, gereja-gereja baru, gereja-gereja yang maaf, kebanyakan akhirnya menetapkan bahwa banyaknya orang hadir itu sangat penting sekali. Ya, sangat penting sekali. Nah, kemudian akhirnya mulailah muncul hikmat-hikmat duniawi yang membuat saya bilang meningkatkan daya tarik jemaat untuk datang ke gereja. Beberapa di antaranya ialah, saudara tentu tahu, hikmat-hikmat itu bekerja dengan melalui sebuah program yang direncanakan yang namanya mendatangkan kesaksian pujian dari artis-artis rohani. Ya, katakanlah artis-artis Kristen yang terkenal itu diundang untuk datang. Mungkin dalam 1 bulan sekali atau 2 kali, ya, di minggu pertama dan minggu terakhir, atau minggu kedua dan minggu keempat. Seperti itu diatur dengan tujuan, harapannya, karena ini ada label artisnya, apalagi ada yang fans-fansnya di kota, ya, tentu mereka akan datang beribadah, berbakti ke gereja. Hikmat berikutnya ialah mendatangkan influencer, ya, entah itu selebgram, atau itu adalah YouTuber terkenal, atau mungkin juga dia adalah seorang stand up komedian yang dia juga takut Tuhan, dia juga Kristen statusnya, dan kayaknya stand up komedian kalau dibawa masuk ke gereja, ya, akan mendatangkan orang-orang yang suka dengan stand up komedi tentunya, ya. Akhirnya diundanglah para komika-komika untuk mengisi mimbar-mimbar Kristen, ya, sebelum khotbah yang utama, atau bahkan stand up komedian itu sekalian aja jadi khotbah gitu, ya, seperti itu, karena dia juga berbicara seperti layaknya orang berkhotbah, ya. Itu hikmat-hikmat yang banyak dikerjakan oleh gereja hari-hari ini untuk memberikan daya tarik bagi jemaat-jemaat Tuhan untuk datang. Nah, bagaimana menurut pendapat saudara dengan hikmat dan konsep-konsep atau program yang seperti itu? Apakah saudara setuju? Silakan saudara tulis di kolom komentar, ya. Saya mau mendengar bagaimana pandangan saudara tentang konsep atau hikmat atau program atau ide-ide yang menarik seperti itu. Dulu, ya, ketika saya ingat, ketika saya masih saya dulu aktifnya di dalam sebuah persekutuan, ya, dalam sekutuan di sebuah yayasan pelayanan yang sifatnya oikumene. Jadi saya nggak spesifik bergereja di sebuah gereja yang katakanlah karismatik atau apa gitu, ya. Jadi kadang banyak orang yang mengatakan bahwa daya tarik ke gereja itu ialah kalau musiknya keren. Tim musiknya, tim PW, pemimpin pujian, singer, dan para pemain-pemain musiknya bermain dengan solid, dengan keren. Bahkan kalau bisa alat musiknya itu yang bagus seperti itu. Dan bahkan juga, ya, suasana tempat ibadahnya tuh gimana ya, sejuk karena mungkin pakai AC seperti itu, ya. Jadi kalau kita jemaat Tuhan datang, kita tidak akan merasakan gerah, kita justru akan menikmati suasananya. Apalagi akhir-akhir ini gereja ada yang disetting dalam keadaan gelap, ya, supaya memberikan suasana seperti tempat panggung pertunjukannya. Jadi orang-orang tuh dimanja dengan kenyamanan ketika orang masuk ke gereja. Dan menurut saya itu sah-sah saja sih kita mengikuti zaman, ya, supaya memberikan kenyamanan bagi jemaat, membuat orang bisa fokus, ya, beribadah, berbakti. Karena terus terang, ya, saya pribadi juga merasakan kalau seandainya satu hal yang poin saya bukan soal AC-nya, satu hal, ya, yang paling saya tekankan itu adalah soal sound atau sound system atau pengaturan suara, ya, di dalam gereja, ya, speaker dan sebagainya. Kalau itu ditata dengan baik dan mengeluarkan output yang membuat suara
pengkhotbahnya tuh jelas, suara singernya, pemimpin pujiannya jelas, hal itu akan memberikan hasil yang baik bagi sebuah ibadah. Jadi orang bisa bulat mendengarkan khotbah. Karena saya pernah beribadah ya di sebuah gereja yang jemaatnya banyak, ya, tetapi kayaknya yang ngurus sound systemnya kurang begitu fokus gitu ya, sehingga output dari pengkhotbahnya itu kurang begitu jelas. Dan akibat dari kurang begitu jelas, kita jadi menebak-nebak dia sedang ngomong apa. Karena suaranya menggema, kemudian juga suara speakernya, suara mic-nya tuh nggak begitu bagus, tidak bulat keluarnya, dan akhirnya jemaat jadi ngantuk mendengar seperti itu. Karena nggak mendapat poinnya, apa yang dia sampaikan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dulu saya pernah mendengar lagi ya. Dulu saya pernah mendengar. Ada yang berkata begini, kalau bicara soal daya tarik gereja, di era-era abad-abad awal-awal gereja ya, gereja-gereja di awal-awal setelah jemaat mula-mula, katakanlah seperti itu. Atau di abad pertengahan, saya lupa ini, ada soal bahasan abad pertengahan kalau nggak salah ya. Ketika itu, katanya banyak orang-orang yang belum percaya Tuhan. Dan masyarakat di Eropa pada masa itu masih menyukai yang namanya arsitektur dan seni rupa ya, seperti patung dan lain sebagainya. Sehingga daya tarik bagi gereja ya untuk menarik orang-orang ini masuk ke dalam gereja ialah dengan cara membuat tempat-tempat peribadatan itu dilengkapi dengan seni arsitektur patung-patung. Bahkan ada yang ngomongnya ekstrim begini. Tahu nggak, pada waktu itu orang-orang di Eropa dan sekitarnya itu masih menyembah patung-patung dan berhala. Memang sih di dalam Alkitab tuh ada, Rasul Paulus sedih melihat orang-orang di wilayah katakannya Yunani dan sekitarnya ya, yang masih banyak memuja patung-patung berhala. Dikatakan di sana Rasul Paulus sedih. Tetapi ada pandangan ekstrim yang berkata bahwa di abad pertengahan, cara gereja untuk menarik jemaat masuk ke dalam gereja, daya tariknya ialah memasukkan patung dewa-dewi itu ke dalam gereja, supaya orang-orang membawa penyembahannya yang tadinya kepada berhala masuk ke dalam gereja. Nah, saya pikir itu adalah pandangan yang terlalu mengada-ada ya. Karena saya membaca juga catatan sejarah bahkan bahwa tulisan-tulisan dari orang-orang yang setia di dalam mengikuti Tuhan memang tidak ada ke arah sana, tidak ada ke arah lalu menggerakkan orang untuk menyembah dewa, dewi dan patung-patung di dalam gereja ya. Sehingga saudaraku, cara orang-orang di abad pertengahan khususnya di Eropa, bagaimana mereka menghormati rumah Tuhan itu ialah mereka menghias rumah Tuhan itu dengan beragam patung yang menggambarkan saint atau orang-orang kudus. Itu adalah bentuk penghormatan mereka ya. Saya tidak mengerti, tetapi begitulah cara orang di masa itu ya, menghargai Tuhan dengan menghormati tempat beribadah dan menghias menata tempat ibadah itu dengan gaya arsitektur yang begitu indah dan sehingga membuat daya tarik bagi orang-orang untuk datang beribadah ke gereja. Mungkin pandangan saya seperti itu ya. Tapi syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus, hari-hari ini esensi dari kekristenan, dari kebenaran yang sejati itu sudah dibukakan kepada kita. Ya, bahwa biarlah kita datang untuk berbakti, beribadah ke gereja bukan karena alasan-alasan yang saya sebutkan tadi. Saya ingat ketika saya bertobat, saya lahir baru, saya terlibat di dalam sebuah pelayanan yayasan persekutuan, di mana pada waktu itu kita nggak pernah undang artis, kita tidak pernah punya gedung yang settle seperti layaknya gereja-gereja hari-hari ini yang begitu mewah dengan AC dan begitu sound sistemnya begitu luar biasa. Saya ingat waktu itu sederhana sekali. Dan saya ketika harus jalan kaki atau naik sepeda berangkat ke tempat saya berbakti beribadah, saya dengan sukacita. Karena yang pertama ialah saya lahir baru. Kristus lahir dalam hati saya, yang membuat saya tuh rindu untuk datang beribadah
Karena kerinduan itu, sebagaimana yang dirasakan oleh jemaat mula-mula ketika mereka lahir baru dipenuhi Roh Kudus, mereka rindu untuk selalu bersekutu bersama-sama dan memecah roti. Kemudian mereka belajar kebenaran firman Tuhan, menyelidiki kitab suci untuk mengenal siapakah Kristus. Jadi daya tarik gereja pada masa itu yang membuat orang digerakkan oleh rasa rindu dan haus untuk bersekutu bersama-sama sekalipun tidak ada gedung gereja. Mereka bisa dari rumah ke rumah, adalah kerinduan untuk mengenal Yesus. Dan saya percaya kerinduan itu tidak dengan sendirinya datang. Kerinduan itu diteteskan oleh Roh Kudus di dalam batin setiap kita, sehingga kita datang beribadah. Ketika kita datang karena alasan pengen lihat artis rohani, ketika kita datang pengen semata melihat stand up komedian, bagi saya kedatangan saudara bukan dipicu oleh rasa haus dan lapar yang datangnya oleh Roh Kudus, melainkan semuanya itu datang oleh karena saudara butuh hiburan, oleh karena saudara sudah jenuh dengan khotbah-khotbah dan saudara pengen menunjukkan telinga saudara kepada sesuatu yang lebih seru daripada sekedar khotbah. Saudara pengen mendengarkan cerita-cerita lucu yang disampaikan stand up komedian, yang membuat saudara tertawa terbahak-bahak, terkekeh-kekeh, yang membuat saudara merasa ketika pulang gereja, wah luar biasa, seharusnya pengkhotbah seperti ini. Setiap minggu harusnya pengkhotbah atau pendeta saya itu punya selera humor seperti stand up komedian ini. Biar khotbahnya masuk harus ada lucu-lucunya, seperti itu kata saudara ya. Bagi saya yang paling penting itu ialah ketika seseorang pemberita firman menyampaikan kebenaran dan ia sungguh-sungguh tulus rindu jemaatnya untuk bertumbuh, maka saya juga merasakan kebenaran itu akan tinggal tetap dalam hidup saya. Ya, saya bertumbuh lewat sebuah pelayanan. Saya punya bapak rohani yang luar biasa yang sudah mendiang saat ini, saudara, sudah berpulang ke rumah Bapa di sorga, dan saya merasa sampai hari ini apa yang ia ajarkan itu tetap tinggal dalam hidup kami. Ya, padahal kalau dibandingkan dengan pemahaman saya sekarang, apa yang beliau ajarkan itu masih sifatnya basic atau dasar-dasar saja dalam kekristenan. Tapi sampai hari ini saya tetap mengingat apa yang pernah beliau sampaikan. Karena apa? Karena ketika ia menyampaikannya dengan penuh kasih, dengan pengurapan Roh Kudus, sehingga kebenaran firman itu betul-betul tumbuh dalam hati kami. Seperti itu, saudara ya. Jadi biarlah alasan kita datang beribadah atau berbakti ke gereja hari-hari ini memang betul-betul karena Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan, dan Tuhan diajarkan. Mengenal akan Tuhan menjadi suatu fokus bagi setiap kita. Ya, tahun-tahun saya mengikuti Tuhan itu sudah cukup lama, walaupun usia saya sekarang sudah lebih dari 40 tahun. Saya juga sudah mengikuti Tuhan sejak 17 tahun di dalam pelayanan. Dan saya bisa merasakan mana orang-orang yang betul-betul mengajarkan kebenaran dan mana orang-orang yang hanya menyampaikan dongeng ketika ia berkhotbah. Saya bisa tahu. Ya. Karena apa? Karena kita manusia rohani di dalam Tuhan ini punya karunia untuk membedakan roh. Mana orang yang melayani dengan ketulusan, mana orang yang melayani karena ingin mencari hormat. Semuanya itu terlihat dari buahnya, terlihat dari gesturnya. Kadang-kadang ada, pendeta-pendeta senior ketika diberikan kesempatan menyampaikan firman Tuhan, saya heran. Kenapa dia dibilang pendeta senior? Sementara apa yang ia sampaikan itu hampir tidak ada bobot di dalam kebenaran firman Tuhan. Apa yang ia sampaikan hanyalah cerita-cerita dalam hidupnya. Saudara boleh bilang itu kesaksian, tapi bagi saya, kesaksian macam apa seperti itu, di mana tidak ada kebenaran firman yang disampaikan mengenai Kristus dan mengajarkan kita untuk semakin mengasihi Tuhan. Bagi saya, kesaksian-kesaksian yang menceritakan tentang menjadi kaya, makmur, diberkati, itu semua adalah khotbah-khotbah yang sifatnya hanyalah dongeng, daya tarik saja, supaya orang pengen datang kepada Tuhan, ikut Tuhan, tetapi tujuannya karena diiming-imingi kekayaan, diiming-imingi berkat berlimpah-limpah. Saudara,
Ketika saudara mengikuti Tuhan, harusnya cuma satu alasan saudara. Saudara sadar bahwa saudara tidak bisa hidup tanpa Dia, tanpa Kristus dalam hidup. Saudara membutuhkan Dia setiap hari. Kristus itu lebih daripada cukup. Kristus itu melebihi semua yang kita butuhkan dari dunia ini. Maka biarlah khotbah-khotbah yang kuno, yang lama, yang mengajarkan yang aneh-aneh, itu cobalah diminimalisir saja. Apalagi hari-hari ini saya kaget ketika saya melihat di sosial media, ya maaf kalau saya agak-agak kayak mungkin terlambat yang lihat. Saya banyak ngelihat akun-akun satir di Instagram ya, yang menampilkan hari-hari ini ada pengkhotbah yang menyampaikan khotbah, ada satu yang ngomong bahasa roh, ada satu yang menerjemahkan, dan setiap minggu seperti itu. Saya tuh terus terang ya, apakah dengan bahasa manusia kita tidak bisa mengajarkan orang? Harus kita tuh pengen dimantepin, harus ngomong bahasa roh biar semuanya terkesan ngeroh. Seperti itu. Ada banyak orang-orang yang khotbahnya mulai aneh-aneh. Saya lihat ada yang bahkan meyakini alien itu ada. Bahkan itu pengkhotbah yang sudah lama berkhotbah dari zaman saya masih menjadi penyiar radio. Pada masa itu sekitar 20-an tahun yang lalu, saudaraku. Saya itu heran sekali. Kenapa orang-orang kok jadi kurang yakin dengan berita Injil tentang Yesus dan harus menambahkan sesuatu yang fenomenal, sesuatu yang ngeroh, supaya ia semakin dimantapkan. Atau setiap kali dia berkhotbah dia selalu berkata, Roh Kudus bicara kepada saya. Ketika saudara berkata seperti itu, sebenarnya saudara tidak yakin dengan pengurapan Tuhan yang ada di dalam dirimu. Sampai-sampai engkau harus meminta pengesahan di awal dengan kata-kata, Tuhan bicara kepada saya. Pernahkah saya berkhotbah seperti itu, saudara ya? Biasanya akan berkata seperti ini, Tuhan memberikan saya hikmat secara pribadi. Karena bagi saya ketika Tuhan bicara kepada saya, Dia sedang bicara secara pribadi. Ya, orang tuh pengen main nabi-nabian sekarang, saudara ya. Biar kelihatan spektakuler. Biar kelihatan, wah saya ini orang yang diurapi Tuhan. Dan Tuhan berbicara. Tetapi firman Tuhan dengan jelas berkata, dari buahnya lah kamu akan dikenal. Ya lucunya orang-orang yang mengaku nabi, beberapa diantaranya kedapatan ditangkap melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak di bawah umur. Dan pelecehan seksual itu dilakukan secara homoseks. Dari buahnya lah kamu bisa dikenal, saudaraku. Mari kita gak usah aneh-aneh lagi, saudaraku. Biarlah kita kembali ke root kita, kembali ke akar kita. Kembali kita berkaca dari semangat dari jemaat mula-mula dalam mengiring Tuhan. Bahwa mereka berbakti oleh karena Roh Kudus yang menggerakkan mereka, mengumpulkan mereka, yang membuat mereka sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dan bertumbuh dalam kebenaran Injil. Tuhan Yesus memberkati, saudara. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong supaya kami boleh menghidupi kebenaran firman-Mu. Tuhan, ajar kami untuk kami berjalan di dalam kasih, di dalam kebenaran-Mu yang sejati, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Biarlah Tuhan memimpin kami hari demi hari. Di dalam rasa haus dan lapar akan kebenaran, kami boleh bertumbuh dan dijauhkan dari pengajaran-pengajaran yang sesat dan keliru, yang bisa dibilang pengajaran yang hanya menyenangkan telinga saja, tetapi tidak sampai menyentuh hati dan membentuk karakter kami. Kami bersyukur Bapa karena Engkau sudah mengingatkan kami. Segala puji syukur kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.